Pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang subnetting. Jadi di sini saya akan coba buatkan contoh kasus. Sebagai contoh, saya akan buatkan IP 192.168.1.10. Kemudian prefiksnya adalah /25 katakanlah. Nah, di sini nanti kita akan coba belajar mencari yang pertama adalah total IP. Kemudian kita akan belajar mencari subnet mask. Kemudian kita akan belajar mencari IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, langsung saja kita coba bahas. Jadi, untuk mencari total IP, ada banyak cara sebenarnya. Ada cara yang ribet, ada juga cara yang mudah. Nah, cara yang ribet, kita harus konversi dari IP address ini ke bilangan biner, yaitu 1010. Nah, cara yang lebih mudah ada. Jadi, saya nggak akan menggunakan cara yang sulit. Saya mau bikin mudah aja. Jadi, biar teman-teman suka belajar networking, biar nggak nganggap sulit. Toh hasilnya nanti akan sama saja, gitu ya. Nah, untuk mencari total IP dengan cara mudah, caranya adalah 32 dikurangi prefix. 32 ini sudah paten. Kenapa 32? Karena IP address itu sebenarnya 32 bit. Oke, jadi IP address versi 4 ini jumlahnya adalah 32 bit. Kemudian dikurangi prefix. Dalam hal ini prefixnya adalah 25. Jadi, 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Kemudian, selanjutnya, kita harus mencari 2 pangkat 7. Di mana 7 ini didapat dari 32 dikurangi prefix. Maka kita dapat 32. Jadi, total IP yang bisa digunakan di sini adalah 32. Selanjutnya, kita harus mencari subnet mask. Nah, subnet mask ini sebenarnya sama saja dengan prefix. Jadi, saya biasa nyebutnya adalah representasi dari prefix. Jadi, fungsinya sama saja antara prefix dengan subnet mask, yaitu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Cuma, beberapa vendor itu ada yang pakai prefix, ada juga yang pakai subnet mask. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan vendor MikroTik, maka kita mengkonfigurasikan IP address-nya, dia pasti menggunakan prefix. Di MikroTik tidak ada sama sekali tempat untuk memasukkan subnet mask. Jadi pasti menggunakan prefix. Tapi kalau kita belajar tentang Cisco katakanlah, maka ketika kita konfigurasi IP address, yang perlu kita masukkan adalah subnet mask. Tidak ada untuk memasukkan prefix. Kemudian Windows. Di Windows kita juga pakai subnet mask. Nggak ada ya, masukkan prefix di Windows nggak ada. Jadi selalu subnet mask. Dan juga beberapa vendor yang lain. Ada yang menggunakan subnet mask, ada yang menggunakan prefix. Nah, untuk mencari prefix ini, caranya adalah 256 dikurangi total IP. Di mana 256 ini adalah rumusnya. Oke, kenapa 256? Karena angka di dalam IP versi 4 itu adalah 0 sampai 255. 0 sampai 255 itu totalnya adalah 256. Jadi ini sudah rumus. Nah, dalam hal ini total IP-nya adalah 32 dari hitungan kita yang pertama. Jadi 256 dikurangi 32, kita dapat 224. Kemudian, format dari subnet mask itu adalah 4 oktet. Jadi 4 bagian seperti IP address seperti ini. Maka dari itu subnet mask-nya itu bukan 224 saja, melainkan 255, 255, 255, 224 seperti ini. Jadi subnet mask dari /25 adalah 224. Oh maaf, saya melakukan kesalahan. Di sini 2 pangkat 7 itu bukan 32, melainkan 128. Jadi, di sini total IP yang kita gunakan adalah 128. 256 dikurangi 128 itu adalah 128. Jadi subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 128. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari IP network dan IP broadcast. IP network ini adalah IP pertama. Sedangkan IP broadcast itu adalah IP terakhir.
Nah, IP pertama di dalam IP versi 4 selalu dimulai dari 0. Kenapa demikian? Karena angka di dalam IP versi 4 itu dimulai dari 0 dan terakhirnya adalah 255. Jadi IP pertamanya selalu 0. Adapun IP terakhirnya, kita harus menyesuaikan dengan total IP. Di dalam hal ini, total IP-nya adalah 128. Jadi kita harus mencari 0 sampai berapa total IP-nya 128. Dalam hal ini adalah 127. Jadi 0 sampai 127 itu totalnya 128. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa angka dalam IP versi 4 itu terakhirnya 255. Sedangkan di IP terakhir kita di sini masih 127. Artinya di sini masih ada kemungkinan IP berikutnya. Biasanya kita menyebutnya adalah blok subnet. Nah, blok subnet ini biasanya nanti bisa digunakan untuk beberapa ruangan. Jadi sebagai contoh, di sini untuk ruangan pertama kita menggunakan 0 sampai 127. Nah, ruangan berikutnya kita akan menggunakan blok subnet berikutnya. Nah, untuk mencari blok subnet berikutnya, caranya adalah 0 ditambah dengan total IP, yaitu 128. Nah, kita bisa nih mencari blok subnet berikutnya lagi. Caranya gimana? 128 ditambah total IP lagi. Jadi 128 ditambah 128, kita dapat 256. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa angka di dalam IP versi 4 terakhirnya adalah 255. Jadi di sini 256 ini sudah tidak mungkin. Jadi untuk /25, blok subnet yang bisa digunakan itu hanya 2. Artinya hanya untuk 2 ruangan. Seperti itu. Nah, di sini 0,128 ini adalah networknya. Untuk mencari broadcast-nya, kita tinggal kurangi 1 dari network ini. Jadi broadcast di ruangan pertama, 128 dikurangi 1, dapatlah 127. Untuk broadcast di ruangan kedua, 256 dikurangi 1, berarti 255, seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapat 2 blok subnet. Adapun 256 ini kita bisa hapus karena sudah tidak ada. Nah, ketika kita sudah mempunyai 2 blok subnet seperti ini, kita bisa menggunakan sebagai contoh 0 sampai 127 untuk ruangan A, 128 sampai 255 untuk ruangan B, seperti itu. Jadi antara ruangan A dan ruangan B itu beda blok subnet. Selanjutnya kita harus memperhatikan soal. Di dalam soalnya di sini angka terakhirnya adalah 10. Nah, 10 ini masuk ke blok subnet pertama. Oke, jadi networknya adalah 0, broadcastnya adalah 127 untuk soal ini. Jadi kita tulis lengkap, networknya adalah 192.168.1.0. Di mana 192.168.1 ini kita dapat dari soal. Dan networknya adalah hasil hitungan kita. Kemudian untuk broadcastnya berarti 192.168.1.127. Seperti ini. Kemudian yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa IP network dan IP broadcast tidak akan pernah bisa digunakan. Jadi contoh, misal teman-teman mengkonfigurasi IP address 192.168.1.0. Kemudian subnet masknya teman-teman set 255, 255, 255, 128. Kemudian teman-teman oke. Maka di situ akan muncul error. Kenapa demikian? Karena IP 1.0 ini adalah network. Begitu juga ketika teman-teman set 1.127. Maka akan error juga. Kenapa? Karena 1.127 adalah broadcast. Jadi sekali lagi IP network dan IP broadcast itu tidak akan pernah bisa digunakan. Nah, yang bisa digunakan berarti apa, Mas?
yang bisa digunakan itu adalah setelah network sampai sebelum broadcast. Dalam hal ini kita biasa menyebut IP range. Jadi IP range ini adalah IP yang bisa digunakan. Dalam soal ini berarti yang bisa digunakan adalah 192.168.1.1, yaitu setelah network, sampai sebelum broadcast. Jadi 192.168.1.126 seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan semuanya. Kita sudah dapat total IP, kita sudah dapat subnet mask, kita sudah dapat IP network dan IP broadcast, dan juga kita sudah dapat IP range. Jika teman-teman masih kebingungan dengan contoh subnetting ini, silakan dicoba diulangin lagi, mungkin 2 atau 3 kali. Jika sudah paham, alhamdulillah, tapi jika belum paham, teman-teman bisa move on ke contoh soal berikutnya. Harapannya dengan teman-teman melihat banyak contoh soal, teman-teman akan paham. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita masih akan membahas tentang contoh subnetting.